Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosi Nuraini dengan nomor pokok mahasiswa 2017 01500449, Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Angkatan 2017, Universitas Indraprasta PGRI. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema konseling berpusat pada klien atau client-centered therapy. Langsung saja kita masuk ke penjelasan singkatnya. Yang pertama, client-centered therapy sering juga disebut psikoterapi non-direktif, yaitu suatu metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dengan klien agar tercapai gambaran yang serasi antara ideal self atau diri klien yang ideal dengan actual self atau diri klien sesuai kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua, konseling berpusat pada klien dikembangkan oleh Carl Rogers, salah seorang psikolog klinis yang sangat menekuni bidang konseling dan psikoterapi. Tokoh dari client-centered therapy, yaitu Carl Rogers. Ia lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, pinggiran kota Chicago. Rogers mengenyam pendidikan tingginya di Universitas Columbia. Gelar doktornya disandang di Universitas Columbia pada usianya yang ke-29 tahun dengan disertasinya yang berjudul Measuring Personality Adjustment in Children 9 to 13 Years of Age. Karya-karya Carl Rogers yang lainnya yaitu Counseling and Psychotherapy, Newer Concept in Practice, Client-Centered Therapy, Freedom to Learn, On Becoming Person, dan berbagai artikel tentang teorinya di berbagai jurnal ilmiah. Yang ketiga, konsep dasar. Teori person-centered dibangun atas dua hipotesis dasar, yaitu yang pertama, setiap orang memiliki kapasitas untuk memahami keadaan yang menyebabkan ketidakbahagiaan dan mengatur kembali kehidupannya menjadi lebih baik. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk menghadapi keadaan ini dapat terjadi dan ditingkatkan jika konselor menciptakan kehangatan, penerimaan, dan dapat memahami relasi atau proses konseling yang sedang dibangun. Yang keempat, hakikat manusia menurut client-centered therapy. Yang pertama, manusia cenderung untuk melakukan aktualisasi diri. Yang kedua, perilaku manusia pada dasarnya sesuai dengan persepsinya tentang medan fenomenal dan individu itu mereaksi medan itu sebagaimana yang dipersepsi. Yang ketiga, manusia pada dasarnya bermartabat dan berharga, dan dia memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi sebagai hal yang baik baginya. Yang keempat, secara mendasar manusia itu baik dan dapat dipercaya, konstruktif, tidak merusak dirinya. Lalu kita masuk ke karakteristik client-centered therapy. Yang pertama, klien dapat bertanggung jawab memiliki kesanggupan dalam memecahkan masalah dan memilih perilaku yang dianggap pantas bagi dirinya. Yang kedua, menekankan dunia fenomenal klien dengan empati dan pemahaman terhadap klien. Terapis memfokuskan pada persepsi diri klien dan persepsi klien terhadap dunia. Yang ketiga, efektivitas terapeutik didasarkan pada sifat-sifat ketulusan, kehangatan, penerimaan non-posesif, dan empati yang akurat. Yang keempat, prinsip-prinsip psikoterapi berdasarkan bahwa hasrat kematangan psikologis manusia itu berakar pada manusia sendiri. Maka psikoterapi itu bersifat konstruktif di mana dampak psikoterapeutik terjadi karena hubungan konselor dan klien. Yang kelima, prinsip-prinsip psikoterapi berdasarkan bahwa hasrat kematangan psikologis manusia itu berakar pada manusia sendiri. Maka psikoterapi itu bersifat konstruktif di mana dampak psikoterapeutik terjadi karena hubungan konselor dan klien. Yang keenam, tujuan dari client-centered therapy. Client-centered therapy bertujuan membantu konseli menemukan konsep dirinya yang lebih positif lewat komunikasi konseling, di mana konselor mendudukkan konseli sebagai orang yang berharga, orang yang penting, dan orang yang memiliki potensi positif dengan penerimaan tanpa syarat, yaitu menerima konseli apa adanya. Yang ketujuh, prinsip client-centered therapy. Konseling berpusat pada klien difokuskan pada tanggung jawab dan kesanggupan klien untuk menemukan cara-cara menghadapi kenyataan secara lebih sempurna. Yang kedua, menekankan pada dunia fenomenal klien dengan jalan memberi empati dan perhatian, terutama pada persepsi klien dan persepsinya terhadap dunia.
Yang ketiga, konseling merupakan salah satu contoh hubungan pribadi yang konstruktif. Yang keempat, konselor perlu menunjukkan sikap-sikap tertentu untuk menciptakan hubungan terapeutik yang efektif kepada klien, menurut Corey pada tahun 1988. Yang kedelapan, teknik-teknik client-centered therapy. Terdapat 6 teknik dalam client-centered therapy, yaitu acceptance atau penerimaan, respect atau rasa hormat, understanding atau pemahaman, reassurance atau menenteramkan hati, encouragement limited questioning atau pertanyaan terbatas, reflection memantulkan pernyataan dan perasaan. 9. Tahapan client-centered therapy. Tahap pertama, tahap membangun hubungan terapeutik, di mana konselor menciptakan kondisi fasilitatif dalam hubungan yang substantif seperti empati, kejujuran, ketulusan, dan penghargaan positif tanpa syarat. Tahap kedua, disesuaikan dengan efektivitas hubungan atau disesuaikan dengan kebutuhan klien. Tahap ketiga, pada tahap ini, klien cenderung mengeksternalisasi perasaan dan masalahnya dan mungkin bersifat defensif. Tahap keempat, klien mulai menghilangkan sikap dan perilaku yang kaku, membuka diri dengan pengalamannya, dan belajar untuk bersikap lebih matang dan teraktualisasi. 10. Kelemahan dari client-centered therapy. Yang pertama, sulit bagi konselor untuk benar-benar bersifat netral dalam situasi hubungan interpersonal. Yang kedua, tujuan untuk setiap kliennya itu untuk memaksimalkan diri dirasa terlalu luas, umum, dan longgar sehingga sulit untuk menilai individu. Yang ketiga, terlalu menekankan pada aspek afektif, emosional, perasaan sebagai penentu perilaku tetapi merupakan faktor intelektif, kognitif, dan rasional. Yang keempat, tujuan seharusnya ditetapkan oleh klien, tetapi kadang-kadang dibuat tergantung konselor dan klien. Yang ke-11, kelebihan client-centered therapy. Yang pertama, pemusatan pada klien dan bukan pada konselor dalam konseling. Yang kedua, identifikasi dan penekanan hubungan konseling sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian. Yang ketiga, lebih menekankan pada sikap konselor daripada teknik. Yang keempat, penekanan emosi, perasaan, dan afektif dalam konseling. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menyimak hingga video ini selesai ditayangkan. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.